Shalom teman-teman, puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun kita harus merasakan ibadah online, tapi biarkan Roh Kudus tetap memberi kekuatan oleh kita. Kita akan memulai ibadah kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kita hari ini Tuhan akan memulai ibadah kami Tuhan Yesus, biarkan Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri kekuatan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus berikan turun atas kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani ibadah hari ini dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pujian, kita akan menyanyikan persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku
menjadi kekuatan hati kami Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya kota benteng kami, tempat keselamatan kami Tuhan, tempat perlindungan kami ya Bapa. Kini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkan sabda firman-Mu Tuhan merema dalam hati kami Tuhan, menjadi buah berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Biarkan hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang baru Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati pula Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan turun kuasa Tuhan atas hidupnya sehingga apa yang boleh dia katakan itulah perkataan dari Engkau saja ya Bapa. Kami serahkan, kami alaskan setiap kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semua, rekan-rekan sekalian, sobat-sobat pemuda dan remaja dimanapun Anda berada ya, lewat video kali ini, perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini, rekan-rekan dimanapun kalian berada, pastikan saudara tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan ya, supaya di lain yang kesempatan kita ketemu bersama kembali, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Oke, langsung saja rekan-rekan yang tadi sudah mengikuti pujian penyembahan oleh teman-teman kita yang tadi, dan tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang generasi Yosua ya. Jadi judulnya mungkin saya kasih judul generasi Yosua. Tentu teman-teman udah tahu ayat firman Tuhan apa yang akan saya angkat pada malam hari ini. Tentu tidak jauh dari kitab Yosua ya. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam ya. Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima dan yang keenam, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman boleh perhatikan di rumah atau di HP atau dimanapun kalian berada. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawah itu ya. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, sekali lagi firman Tuhan atau renungan pada kesempatan kali ini berjudul generasi Yosua. Teman-teman mungkin ada sebagian yang ngerti dan tahu bahwa Yosua ini adalah abdi Musa atau penerus Musa untuk membawa bangsa Israel ini masuk menerima janji Tuhan, masuk kepada tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Ya, tentu saja bagi seorang Yosua itu tidak mudah, gitu, mendapat tugas yang berat, tidak mudah. Tapi teman-teman juga ngerti dan teman-teman mungkin tahu bahwa Yosua ini pada akhirnya berhasil membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita akan melihat dua hal yang menjadi kunci keberhasilan Yosua. Tentu kita senang dengan yang namanya keberhasilan. Kita senang dengan yang namanya kesuksesan, bahkan kita senang dengan sesuatu yang baik yang kita ingin dan itu tercapai, ya. Dan kita belajar pada malam hari ini lewat Yosua. Saya boleh katakan generasi Yosua, artinya itu generasi yang berhasil. Karena kita melihat Yosua ini berhasil membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Jadi saya pengen rekan-rekan juga dimanapun kalian berada, jadilah generasi-generasi yang berhasil dalam Tuhan, ya. Oke, kita lihat kunci yang pertama adalah di ayat yang ke-6 berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi poin pertama atau pesan yang pertama yang harus kita belajar dari Yosua, bagaimana dia berhasil membawa satu bangsa ini ke tanah perjanjian, yang pertama adalah pegang janji Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nanti kalau teman-teman baca satu pasal, Yosua pasal 1, saudara akan temukan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu 3 kali. Gitu. Jadi ayat 6, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9 tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara tentang satu hal yang bukan main-main nilainya, tetapi Allah ingin
menekankan bahwa ada satu pesan yang kuat yang harus kamu pegang, itu sampai kamu menerima hasil atau kamu menerima janji tersebut. Yaitu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu pesan firman Tuhan untuk Yosua. Nah, saya tidak mengerti pesan firman Tuhan apa yang mungkin Allah berikan, yang Allah nyatakan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin teman-teman belajar di rumah, teman-teman merenung, dan sehingga apapun hasil pembelajaran saudara terima, saudara tangkap itu sebagai pesan yang baik yang dari Tuhan. Saya pengen katakan bahwa pegang itu. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, pegang itu. Engkau ingin melihat bagaimana keberhasilan Yosua itu akan menjadi milikmu, lakukanlah itu. Pegang firman Tuhan. Salah satu yang menjadi kegagalan bagi kita untuk meraih sesuatu yang kita ingini, ya, adalah bagaimana kita mengesampingkan firman Tuhan. Kita sering melalaikan firman Tuhan, ya kan? Padahal kita tahu bahwa buku ini adalah buku yang sangat berguna. Ya, buku ini yang akan membawa kita kepada satu pengertian. Kita ingin bagaimana hidup menjadi hidup yang berkenan, hidup yang mengasihi, hidup yang seperti Tuhan mau. Semua ada di sini. Tapi seringkali kita mengabaikan buku ini. Ya, saya ingin katakan, jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Kalau engkau mau berhasil, pegang firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua itu terdapat di dalam ayatnya yang ketujuh di bagian yang terakhir, ya. Itu ayat yang ketujuh di bagian yang terakhir, katakan begini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Menjadi seorang anak muda yang Tuhan mau adalah hidupmu tuh harus selaras dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi, kalau bahasa keren tuh, penggaris. Jadi engkau kalau mau melangkah, ingat firman Tuhan harus menjadi landasan untuk engkau melangkah. Tapi ketika engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, firman Tuhan bilang engkau tidak akan berhasil. Karena kunci keberhasilan yang pertama tadi itu pegang firman Tuhan, dan yang kedua jangan engkau menyimpang ke kiri apalagi ke kanan. Sehingga lihat kunci dua hal ini yang Yosua bawa. Nanti kalau teman-teman baca di pasal-pasal selanjutnya, teman-teman akan membaca dan menemukan di mana Yosua melakukan hal yang ini. Yosua bilang sama bangsa Israel, kamu harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab Allah akan menyertai kita. Ini kunci yang Yosua bawa. Sehingga kita tahu bersama-sama Yosua dan bangsa Israel menikmati janji Tuhan. Saya pun punya kerinduan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, saudara menikmati yang namanya berkat Tuhan yang utuh. Berkat Tuhan yang seringkali kita dengar kata sesungguhnya. Berkat Tuhan yang sesungguhnya itu saudara akan terima. Tapi ingat, dua hal ini yang harus saudara lakukan. Pegang firman Tuhan dan jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, sehingga saudara akan menerima janji firman Tuhan. Saya rasa itu saja renungan kita buat kesempatan pada hari ini. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat keberadaan kami di hari ini. Kami percaya semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena anugerah-Mu. Kami terlalu yakin karena Engkau Allah yang menjaga, melindungi, memelihara. Terima kasih untuk Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Meskipun seringkali kami mengecewakan Engkau, kami seringkali mengandalkan kekuatan kami dibanding kami bergantung pada kuasa-Mu yang tinggi. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan, tetapi ajarkan kami untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan kami akan melihat bagaimana janji penyertaan Tuhan itu turun bagi kami, sehingga kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak muda ini dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat, akal budi, terlebih roh yang takut akan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi Tuhan ingatkan mereka untuk selalu membangun hubungan mereka dengan Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka, berkati studi mereka, bahkan berkati orang tua mereka. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan mereka, bahkan keluarga mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka sebab kami percaya apa yang Allah berkati diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan tadi boleh menjadi berkat dan berima dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.